selesai. Oke, semangat, sudah semangat? Semangat. Kita ajak dulu anak-anak untuk Berdiri. Laskar Kristus. Siap. kita nyanyikan Mas Alami. Mas Sekolah Minggu. Kakinya juga Sama. Terus apa lagi? Pinggangnya. Ada? Itu Tombak. Tombak. Ada lagunya ya Kak? Betul. Kita nyanyikan apa nama lagunya? Tanda paku di kaki dan Tangan. Oke. pakai gerakan seperti lobster dengan Israel. Sambil bersenyum memuji nama Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, semuanya boleh duduk kembali. Kita mau Berdoa. Ya, lipat tangannya, ikuti turai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami sungguh bersyukur hari ini hari ini kami memperingati kami memperingati Kau bangkit kembali, Kau bangkit kembali, mengalahkan mengalahkan dosa kami. dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah Itulah kami selalu bersyukur, kami selalu kami bersyukur, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, kami setia kami setia untuk memuji Tuhan. untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu atas pengorbanan-Mu untuk penebusan untuk penebusan dosa-dosa kami. dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekolah minggu kami sekolah minggu kami pagi ini pagi ini kami serahkan kami serahkan dari awal dari awal hingga selesai. hingga selesai. Kau memberkati Tolong berkati kami semua. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ayolah
sungguh bersyukur merasakan sukacita karena Tuhan boleh bangkit kembali untuk kami semua dan kami merasakan kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang memberi untuk Tuhan. Berkati Mama, berkati Papa di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, supaya kami boleh lebih lagi memberi untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Sambil kasih persembahan, kita menyanyi Berilah yang Baik. sesuai dengan janji guru sekolah minggu akan diambil yang terbaik. Siapa yang menang boleh bersuka cita karena dia sudah berusaha. Yang belum menang tetap bersuka cita dan rajin. Dan ingat, ada yang tidak diinfokan dan ini adalah kejutan. Apa ya? Nanti kamu tunggu. Apa sih info yang tidak diinfokan itu? Ya, itu kejutan. Dan ingat, nanti siang, ya, habis ibadah siang, semua guru-guru sekolah minggu mau mengunjungi rumah adik-adik sekalian. Maka kamu harus stay di rumah menunggu.
menunggu kami datang membawa bingkisan mereka. Dan ada lagi kejutan lainnya ya. Stay di rumah ya. Oke? Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru kita. Silakan duduk. Shalom adik-adik, selamat Paskah bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini kami anak-anak bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami sehingga Tuhan mau berkorban atas hidup kami, dan kami bersuka cita atas pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan bahkan melihat video cerita Paskah. Tuhan tolong berkati supaya kami anak-anakmu boleh mengerti, memahami betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Kami menyerahkan jam renungan ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah Yesus mengasihiku dan juga mengasihimu ya. Yesus mengasihiku dan juga mengasihimu. Nah, bukti cinta Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua sudah kita lihat di hari Jumat kemarin. Bagaimana Tuhan mau mati untuk adik-adik semua, untuk kakak, untuk kita semua. Tuhan Yesus mau mati. Dan hari ini itulah bukti pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mati dan Dia mau bangkit untuk boleh menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan video yang saat ini akan kita lihat bersama-sama. Selamat menyaksikan. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah Dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah Dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya,
menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, gimana adik-adik semua? Luar biasa ya pengorbanan Tuhan ya. Bagaimana dia mau merelakan nyawanya. Untuk siapa? Untuk kakak, adik-adik semua, dan untuk kita semua orang percaya. Dan hari ini kita melihat bukti pengorbanan Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, adik-adik jangan sedih. Tuhan Yesus mati bukan karena Tuhan Yesus tidak hebat. Justru karena Tuhan Yesus matilah supaya kita melihat bahwa betapa besar Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita. Dan hari ini dia bangkit, dia naik ke surga, dia mempersiapkan tempat yang terindah untuk kakak, untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi gak perlu sedih, maka hari ini kita harus bersuka cita. Karena apa? Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus mengasihi kita semua. Kebangkitannya membuktikan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Dan kebangkitannya ini merupakan kabar sukacita bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Oke adik-adik semua? Nah, selama Paskah buat adik-adik semua, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan kakak berikan bersama-sama. Nah, nanti ayat hafalannya ada di sini. Satu ayat hafalan untuk kita semua, tapi bagi adik-adik kelas Batina dan juga kelas Balita, jika kepanjangan, ambil intinya saja. Oke? Nah, ayat hafalannya adalah 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Yang bunyinya, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dan di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Ya, terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan dalam Yesus Kristus
dari antara orang mati kepada suatu hidup yang kekal. Jadi adik-adik kelas kecil boleh diambil yang singkat-singkat, boleh nanti yang kelas batita dan juga kelas wanita ambil ayatnya. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Oke, dan untuk kelas kecil dan kelas besar dihafal 1 Petrus 1 ayat 3. Oke ya, nah adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah melihat video firman Tuhan yang luar biasa menegur kami. Dan hari ini kami bersuka cita karena kami tahu Tuhan tidak mati, Tuhan tidak mati dan tidak meninggalkan kami. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang indah untuk kami. Maka hari ini kami mau bersuka cita, kami mau berbahagia, bergembira bersama. Oleh karena apa? Kami sudah Tuhan tebus. Oleh karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu, kami mengasihi Engkau. Kami memberikan hidup kami untuk kami senantiasa boleh datang terus beribadah kepada Tuhan. Sungguh kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan terus menolong memberkati kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, biarlah kasih daripada Allah Bapa menolong, memberkati, menguatkan kehidupan kita dari saat pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima
kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku